Dan kalian bilang ini kemenangan. Kemenangan dari mana? Kecuali Tifa dinyatakan tidak bersalah. Hakim tidak pernah mengatakan di dalam keputusannya kemarin itu Tifa tidak bersalah, tidak. Tetapi hakim sedang menganulir pasal-pasal yang digunakan oleh jaksa. Hidup Jokowi! Kemarin pendukung Bapak Jokowi rata-rata kecewa dengan keputusan hakim. Karena dianggap bahwa keputusan hakim ini sudah memenangkan Tifa. Padahal tidak seperti itu. Hakim dalam hal ini harus berada di tengah. Tidak boleh memihak kepada salah satu. Sehingga keputusan yang diambil oleh hakim ini sebenarnya keputusan yang menengahi. Menengahi dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh jaksa untuk diadili dengan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pihak pembela terdakwa. Ternyata memang di dalamnya ada pasal yang sudah tidak berlaku lagi tetapi masih dicantumkan oleh jaksa. Alasan jaksa mencantumkan pasal dari KUHP yang sudah tidak berlaku tersebut untuk menjadi pertimbangan hakim. Sementara hakim mengatakan bahwa jaksa harus cermat, jaksa harus punya prinsip. Ketika jaksa menuntut seseorang, maka harus menggunakan pasal yang berlaku dan sesuai dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Karena ada dua pasal yang dipakai, yang satu dari KUHP lama, yang satu dari KUHP baru, maka hakim menolak gugatan terhadap Tifa. Karena gugatannya ditolak, sehingga Tifa seolah-olah dibebaskan dari status terdakwa. Padahal dalam hal ini, menurut Undang-Undang Peradilan yang berlaku, jaksa punya dua kesempatan. Yang pertama, memperbaiki tuntutan dengan menggunakan pasal-pasal yang berlaku atau naik ke MA untuk melanjutkan sidang dengan alasan tadi, dengan alasan bahwa jaksa ingin memperlihatkan pasal dari KUHP lama dan KUHP baru. Kita sebagai orang awam tentunya tidak bisa memaksa jaksa untuk melakukan salah satunya, tetapi kita harus memberikan ruang kepada jaksa untuk memilih option tadi. Kalau menurut beberapa ahli hukum, tentu jaksa akan memperbaiki pasal-pasal di dalam dakwaan tersebut. Jika jaksa memilih untuk naik banding ke MA, maka kita serahkan saja. Namun demikian, muncul spekulasi-spekulasi terhadap kejadian ini. Di antaranya, ada dugaan bahwa di belakang Tifa, Roy, dan orang-orang yang terdakwa di kasus pencemaran nama baik Bapak Joko Widodo ini memang sengaja membuat suasana persidangan menjadi panjang, berliku, dan seolah-olah nggak kelar-kelar. Kemudian spekulasi lain bahwa ada sebuah skenario di mana meskipun pengadilan diajak turut campur dalam menyelidiki ijazah Bapak Jokowi, tetapi karena Bapak Jokowi punya ijazah asli, mereka tidak mau membuka kebenaran ini. Sehingga ketika kebenaran ini ingin diungkap, maka persidangan pun dibuat macet. Padahal Bapak Jokowi sudah penuh semangat ingin menunjukkan pada publik bahwa ijazah beliau asli. Bapak Jokowi sudah punya ratusan saksi yang mengatakan bahwa ijazah beliau asli. Tetapi seolah-olah memang kejadian-kejadian ini diskenariokan. Spekulasi lain, memperlambat kasus ini menjadi terang benderang adalah upaya dari orang besar untuk menjadikan kasus ini menutupi kasus-kasus besar yang terjadi di negara kita. Pak Jokowi dijadikan bemper. Nanti ujung-ujungnya pembenci Bapak Jokowi akan menuduh bahwa Bapak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya. Padahal kasus tertundanya sidang ini adalah upaya mereka menghindari tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Ini yang disebut kepengecutan. Mereka jauh-jauh hari sudah membangun opini bahwa mereka adalah pejuang kebenaran, ingin membuka selebar-lebarnya ijazah Pak Jokowi. Namun ketika kasus ini masuk ke persidangan dan ketika ingin dibuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya, mereka sengaja menunda sidang ini lebih lama. Framing bahwa Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya tetap ada di atas. Inilah kejahatan dari kubu sebelah.
Dan menurut saya spekulasi-spekulasi ini wajar. Karena memang kasus ijazah ini seharusnya dalam waktu singkat sudah bisa diselesaikan jika memang ijazah Pak Jokowi palsu. Harusnya kita semua sadar, diperlamanya kasus ini berlarut-larut adalah untuk menutupi kebenaran bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Jadi jangan dibalik-balik cara terang benderang bahwa memang di balik kasus ijazah ini ada orang-orang yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan-kepentingan diri mereka maupun kelompok mereka. Ketika kubu Tifa bergembira atas keputusan hakim terhadap kasus dia ini, maka disitulah ketololan yang sedang dipertontonkan oleh kubu Tifa. Artinya mereka sangat awam dalam memahami hukum dan peradilan di negara kita. Hal seperti ini lumrah terjadi ketika sebuah kasus ditangani oleh jaksa, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Kejadian seperti ini lumrah ketika hakim menerima putusan sela. Karena memang jaksa dituntut untuk membuat tuntutan yang sejelas-jelasnya, secermat-cermatnya dalam melihat kasus di setiap kejadian serta pasal-pasal yang bisa menjerat mereka atas kerugian yang diterima oleh pelapor. Jadi kalau jaksanya tidak cermat, maka wajar jika putusan sela diterima oleh hakim karena memang dalam memutuskan sebuah perkara semuanya harus dibuat sejelas-jelasnya supaya keadilan bisa ditegakkan. Nah, teman-teman tentu berpikir, jika kasus ini dibiarkan oleh jaksa terkatung-katung, tidak segera dilimpahkan lagi ke pengadilan, tentu ini akan menjadi preseden buruk bagi pengadilan di negara kita terhadap sebuah kasus. Nanti kasus-kasus serupa akan terjadi dan orang bebas membuli, memfitnah, berbohong di muka publik, mencemarkan nama baik, dan menjatuhkan harga diri orang lain di muka umum. Nanti orang akan bebas melakukan hal itu kepada tokoh-tokoh nasional yang punya andil banyak terhadap bangsa ini. Andil yang positif seperti Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu harus dihormati, bukan untuk dibully, difitnah, kemudian dijatuhkan harga dirinya. Tetapi jika jaksa tidak mau berjuang memperbaiki tuntutannya yang akan dilimpahkan kembali ke pengadilan, maka kita sudah bisa menebak bahwa jaksa jangan-jangan juga dibayar untuk membuat kasus ini terkatung-katung sehingga cap bahwa Bapak Jokowi takut memperlihatkan ijazahnya akan terus berada di atas. Karena keberadaan Bapak Jokowi ini menjadi hambatan bagi politikus-politikus lain jika nama Pak Jokowi baik terus. Makanya pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi ini menjadi perjuangan bagi orang-orang yang ingin mengambil alih perhatian rakyat dari Bapak Jokowi ke arah mereka, terutama ke kubu orang-orang yang saat ini sedang cari muka kepada rakyat dan menghasut rakyat agar rakyat membenci Pak Jokowi. Kita jadi suuzon terhadap hukum di negara kita, terhadap lembaga judikatif. Kenapa Bapak Jokowi dan keluarganya harus disingkirkan dari perhatian rakyat? Selama ini rakyat memperhatikan Pak Jokowi dan keluarganya. Sepertinya harapan rakyat agar negara ini lebih baik memang hanya bisa disandarkan kepada Bapak Jokowi. Nah, inilah yang ingin dialihkan oleh para pembenci Pak Jokowi agar rakyat Indonesia tidak lagi menganggap Pak Jokowi itu yang bisa menolong mereka mengentaskan kemiskinan, bisa menolong mereka dalam memperoleh hak-haknya di negara ini. Dari sini kita jadi tahu bahwa Bapak Jokowi ini memang sangat ditakuti oleh orang-orang besar yang ada di negara kita. Untuk kubu spiritualitil jangan senang dulu. Karena keputusan hakim bukan kemenangan buat Tifa. Ini adalah menunda sidang, menunda pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kalian kan mau Pak Jokowi datang ke pengadilan, teriak-teriak, mana itu si Jokowi nggak berani hadir, mana itu junjungan kalian nggak berani hadir di pengadilan. Giliran mau hadir, kalian sengaja membuat skenario ini, ditunda lagi sidangnya. Kalian sengaja itu. Dan kalian bilang ini kemenangan. Kemenangan dari mana?
kecuali Tifa dinyatakan tidak bersalah. Hakim tidak pernah mengatakan di dalam keputusannya kemarin itu Tifa tidak bersalah, tidak. Tetapi hakim sedang menganulir pasal-pasal yang digunakan oleh jaksa. Pendakwaan ini bisa dilakukan lagi jika jaksa mau memperbaiki pasal-pasal tersebut. Kalian yang orang awam tentu nggak ngerti, karena kalian bodoh, dibodoh-bodohi oleh spiritualitil dan pengacara-pengacara mereka.